Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Aulia, NPM 202620111141. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja pada pertanyaan pertama, mengapa individu berperilaku seperti yang mereka kerjakan? Jawabannya adalah karena perilaku individu sendiri dipengaruhi oleh beberapa variabel. Salah satunya adalah variabel lingkungan yang mencakup keluarga, kebudayaan, dan kelas sosial. Individu akan berperilaku seperti kebiasaan, norma, dan budaya yang biasa mereka lakukan. Lalu pertanyaan nomor 2, apakah manajer dapat mengubah, membentuk, atau merekonstruksi perilaku karyawan? Jawabannya adalah bisa. Manajer dapat mengubah, membentuk perilaku karyawan karena bagian dari tugas manajer adalah mengorganisasikan pekerjaan, mengendalikan, dan memimpin individu. Manajer dapat berperan sebagai pembangkit, penguat, dan penggerak perilaku. Hal yang dapat dilakukan manajer untuk mengubah perilaku individu bisa dilakukan dengan pujian, penghargaan, kenaikan upah, promosi, atau memberikan stimulus berupa motivasi pada individu. Lalu pertanyaan terakhir adalah manusia itu selalu berubah. Adakah metode perubahan sikap, persepsi, atau pola belajar? Jawabannya adalah ada. Metode pembentukan perilaku ini ada beberapa metode, antara lain penguatan positif, respon yang menyenangkan seperti memuji hasil kerja, memberikan penghargaan, kenaikan upah, promosi, dan lain sebagainya. Lalu selain penguatan positif ada juga penguatan negatif. Penguatan negatif ini adalah kebalikan dari respon positif. Biasanya diikuti dengan feedback yang tidak menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah hukuman. Hukuman dapat memberi rasa jera pada individu agar mereka lebih aware atau lebih memperhatikan hal-hal apa saja yang sedang mereka lakukan. Lalu hukuman ini dapat berperan dalam pembentukan perilaku individu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah manusia itu selalu berubah. Adakah metode merubah kepribadian, sikap, persepsi, atau pola belajar? Jawaban menurut saya yaitu pada perilaku individu, variabel individu, dan variabel organisasi. Ketiga variabel tersebut mencakup ruang lingkup yang dapat mempengaruhi kepribadian, sikap, persepsi, atau pola belajar, karena hal tersebut yang dapat memberikan dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Destiana, NPM 2026-2011-278. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada di modul 3. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa individu berperilaku seperti yang mereka kerjakan? Jawabannya karena setiap individu mempunyai karakter atau kepribadian yang berbeda-beda. Yang mereka kerjakan itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang melekat kuat pada diri seorang individu tersebut. Kebiasaan itu dapat disebabkan oleh faktor eksternal, diantaranya faktor lingkungan, atau bisa juga hanya karena faktor internal, yaitu kesadaran dirinya begitu. Yang pertanyaan kedua, apakah manajer dapat mengubah, membentuk, atau merekonstruksikan perilaku karyawannya? Jawabannya tentu. Manajer dapat dianggap sebagai leader yang posisinya paling dekat dengan karyawan. Jika manajer tersebut mendapat pendidikan baik dari atasnya, maka manajer tersebut dapat menurunkan didikannya itu kepada karyawannya. Bisa dengan memotivasi, mensupport, atau melatihnya. Pertanyaan terakhir yaitu, manusia itu selalu berubah. Adakah metode merubah kepribadian, sikap, persepsi, atau pola belajar? Jawabannya tentu ada. Salah satunya yang paling banyak berpengaruh adalah motivasi, karena motivasi sebagai pendorong. Tidak sedikit orang yang termotivasi dengan hal baik, hanya dengan apa yang mereka lihat atau dengar. Kita bisa beranjak menjadi pribadi yang lebih baik dengan yang pertama, kita perlu sadarkan diri, pikirkan apa yang mesti kita ubah. Setelah itu kita cari tahu apa yang bisa dijadikan motivasi bagi kita. Yang kedua itu merealisasikannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Teknik Industri Reguler Malam 19B. Sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ditugaskan dalam memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Pertanyaan pertama, mengapa individu berperilaku seperti yang mereka kerjakan? Karena perilaku individu didasarkan oleh kerangka kerja, sehingga individu berperilaku seperti yang mereka kerjakan. Kerangka kerja tidak selalu memberi jawaban yang sempurna, tetapi kerangka kerja yang masih sistematis dan logis
dapat mempraktekkan pemikiran tentang apa yang harus kita cari. Apabila kita berusaha memahami perbedaan prestasi individu para karyawan. Pertanyaan kedua, apakah manajer dapat mengubah, membentuk, atau merekonstruksikan perilaku karyawan? Menurut saya, manajer dapat merubah perilaku karyawan dengan contoh seperti ketetapan SOP yang diberlakukan di satu perusahaan yang ditangani oleh manajer tersebut. Karena dari peraturan SOP yang sudah dibentuk karyawan, diwajibkan untuk dapat menaati agar dapat mengubah, membentuk, atau merekonstruksikan perilaku karyawan. Pertanyaan ketiga, manusia itu selalu berubah. Adakah metode merubah kepribadian, sikap, persepsi, atau pola belajar? Ada, yaitu pada perilaku individu, variabel organisasi. Keempat variabel tersebut mencakup ruang lingkup yang dapat mempengaruhi kepribadian, sikap, persepsi, atau pola belajar. Karena hal tersebut yang dapat memberikan dampak menguntungkan ataupun merugikan di perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan yang metode yang terakhir itu fokus pada tujuan dan bertindak nyata. Yang dimana fokus ini yang dimaksud adalah kita selalu fokus dalam apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Misalnya kita ingin berubah sikap, ya kita lakukan itu. Kita lakukan itu sedemikian rupa, kita lakukan itu menjadi kebiasaan, nanti juga akan mengikuti alurnya. Nah, untuk bertindak itu nyata, itu kita lakukan pada lapangan. Kita coba apakah bisa, apakah berhasil gitu kan. Nanti akan membuahkan hasil, yang dimana hasil itu kita bisa evaluasi di mana tingkat perubahan kita. Ya mungkin segitu untuk pertanyaan dari Pak dosen Pak Rohman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada ketidaklengkapan kata-kata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. NPM saya 1926-2011-061 dari kelas Teknik Industri Reguler Malam 19A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Bapak Rohman. Terdapat 3 soal. Yang pertama, terdapat soal mengapa individu berperilaku seperti yang mereka kerjakan. Menurut saya, karena kepribadian individu itu merupakan faktor yang beriringan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga melekat pada kepribadian seseorang. Karena lingkungan pun berpengaruh ya terhadap kepribadian individu. Dan itu pun merupakan ciri dari seseorang. Maka aktivitas yang kita lakukan dapat mempengaruhi kepribadian kita. Lalu seperti yang kita lakukan di kerjaan, kita melakukan setiap hari aktivitas seperti mengolah data, seperti menghitung data, atau mengerjakan dari suatu proses. Maka itu pun akan menjadi perilaku kita, karena pekerjaan itu sebagian selalu melekat dalam diri kita. Yang kedua, pertanyaannya yaitu apakah manajer dapat mengubah, membentuk, atau merekonstruksikan perilaku karyawan? Menurut saya jawabannya mampu, karena manajer sendiri mengatur dalam sistem pekerjaan. Lalu manajer selalu ingin mendorong ke arah yang lebih baik. Maka manajer selalu memberikan dukungan, baik berupa materi, baik berupa motivasi, baik berupa penghargaan. Maka manajer pun selalu memberikan contoh terhadap karyawan, agar karyawan mencontoh manajer dengan memberikan seperti motivasi, penghargaan terhadap pekerjaan, menghargai, dan selalu memberikan nilai yang terbaik untuk setiap karyawan, agar karyawan lebih baik dalam bekerja. Yang ketiga, manusia itu selalu berubah. Adakah metode merubah kepribadian, sikap, preferensi, atau pola belajar? Menurut saya bisa ya beberapa hal ini, seperti
kepribadian. Kita dapat berubah ketika kita mengevaluasi terhadap karyawan, agar karyawan mencontoh manajer dengan memberikan seperti motivasi, penghargaan terhadap pekerjaan, menghargai, dan selalu memberikan nilai yang terbaik untuk setiap karyawan agar karyawan lebih baik dalam bekerja. Yang ketiga, manusia itu selalu berubah. Adakah metode merubah kepribadian, sikap, preferensi, atau pola belajar? Menurut saya bisa ya beberapa hal ini seperti kepribadian. Kita dapat berubah ketika kita mengevaluasi diri sendiri. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kurang dari diri ini, apakah kita harus belajar lagi, apakah kita perlu orang lain. Kita selalu mengevaluasi agar kita bisa lebih baik untuk kedepannya, baik untuk secara bekerja maupun secara pribadi. Lalu yang kedua, terhadap sikap. Metode berubahnya dengan kita selalu memberikan informasi baru. Karena manusia sendiri ketika menerima informasi baru itu selalu berubah-ubah. Terkadang manusia sendiri bisa terpengaruh oleh informasi tersebut atau tidak. Maka dari itu sikap itu bisa merubah dengan kita memiliki informasi yang baru. Yang ketiga, terhadap persepsi. Persepsi itu dapat diubah dari pola pikir kita. Seperti kita melihat objek, lalu kita seperti memiliki argumen terhadap objek tersebut. Kita dapat ubah itu menjadi lebih arah positif. Kita selalu melihatnya seperti arah positif dulu agar lebih baik untuk kita. Lalu yang terakhir, terdapat pola belajar yang diterapkan baik secara dari keluarga, orang tua, lalu dari lingkungan. Metodenya sendiri yaitu keluarga harus memberikan yang terbaik untuk diri kita agar pola belajar kita itu berubah dari segi informasi, sebagai pola pikir, belajar, karena lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap kita. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Teza Hermana, NPM saya 1926-2011-268. Saya dari kelas TIRM 19B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa individu berperilaku seperti yang mereka kerjakan? Nah, di sini karena perilaku individu merupakan sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara, mendengar, berjalan, ataupun yang lainnya. Perilaku ini merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua, apakah manajer dapat mengubah, membentuk, atau mengkonstruksikan perilaku karyawan? Jawabannya adalah dapat. Karena seorang pemimpin harus menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya, sehingga dapat menjaga kesatuan dan keutuhan pengikutnya. Selain itu, seorang manajer juga harus mampu mengatasi konflik dalam sebuah organisasi, dalam suatu organisasi dan mencari nilai-nilai solusi sehingga kerjasama tim dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, manusia itu selalu berubah. Pertanyaannya itu, manusia itu selalu berubah. Adakah metode merubah kepribadian, sikap, persepsi, atau pola belajar? Jawabannya adalah ada. Perubahan itu dapat timbul dari lingkungannya dan dari diri kita sendiri. Perubahan itu ada perubahan alamiah, perubahan terencana, dan perubahan karena faktor lingkungannya. Nah, jika perubahan alamiah itu contohnya perilaku seseorang, misalkan dia bertambah usia, dia semakin dewasa, dia akan mempunyai pola pikir yang lebih luas seperti itu. Dan perubahan terencana itu sesuatu yang mempunyai nilai baginya. Misalkan perubahan terencana
nanti 1 tahun kemudian atau 1 tahun lagi saya akan menjadi apa gitu, atau misalkan target saya nih di tahun berikutnya saya akan memperbagus nilai saya, seperti itu. Terus kesediaan dari diri dia sendiri untuk berubah, maksudnya itu pertama ada inovasi untuk nih diri saya seperti ini nih, saya mempunyai inovasi agar diri saya itu bisa menjadi lebih baik, seperti itu.